Zaki dan Ririn, sepasang suami istri membuka lapak sate kelinci di pinggir jalan. Pak, lihat deh. Dari tadi udah ada 3 orang loh yang celingak-celinguk ke arah gerobak kita. Aku yakin mereka tertarik sama sate kelinci yang harum ini. Kamu cepetan kipas arengnya biar asapnya makin nyebar ke jalan. Iya, ibu tenang aja. Aku itu tahu caranya biar bisa makin ngiler. Lihat nih, aku itu kasih minyak biar satenya itu kelihatan makin berminyak dan juga wangi. Hahaha, bener banget Pak. Lagian siapa juga yang mau tahu kalau daging ini sebenarnya udah 2 hari disimpan di kulkas. Kita tinggal rendam pakai bumbu manis. Udah deh, nggak bakal ketahuan. 2 jam kemudian. Wah, harum banget baunya Mas. Ini sate apa ya? Kok beda sama sate ayam biasanya? Ini sate kelinci, Dek, lagi hits banget loh. Menarik juga ya. Berapa harganya kalau 1 porsi Mas? 1 porsi isinya 10 tusuk Mbak. Cuma 15.000 aja. Murah banget loh dibandingin sama sate ayam. Belum lagi daging kelinci itu kan langka. Oh ya udah deh, saya coba 1 porsi dulu ya. Tapi jangan terlalu pedes ya Pak. Santai aja deh, aku itu pinter ngatur bumbu, pedesnya pas, manisnya dapet. Nanti kalau kamu itu udah nyoba, aku itu yakin pasti bakal nambah. Tak lama kemudian banyak pelanggan berdatangan. Mas, saya pesen 2 porsi ya. Bau satenya ini nyampe ke ujung jalan, bikin saya penasaran loh. Wah, mantap nih, baru juga buka udah rame. Ibu cepet bungkusin 2 porsi buat bapak ini. Pak, yakin deh, bapak itu nggak bakal menyesal. Sate kelinci bikin badan jadi seger lagi setelah capek kerja. Iya Pak, sate ini spesial banget. Apalagi kita pakai resep rahasia keluarga, jadi rasanya beda jauh sama sate di tempat lain. Kalau beneran enak, saya pasti jadi langganan deh di sini. Malam sudah larut, Zaki dan Ririn pulang membawa hasil jualan mereka. Di meja ruang tamu, uang hasil jualan ditumpuk. Keduanya tampak girang bukan main. Pak, lihat nih duitnya sampai numpuk begini. Baru sehari jualan aja udah segini hasilnya. Kalau tiap hari kayak gini, sebentar lagi kita bisa beli motor baru. Ya ibu, aku itu nggak nyangka sate kelinci kita itu laku keras gini. Pelanggan pada suka, nggak ada yang curiga sama sekali. Ini bener-bener cara paling cepat bikin kaya. Ya makanya Pak, kita harus makin semangat. Besok pasti makin rame. Aku yakin kabar sate kelinci enak bakal nyebar ke kampung sebelah. Tapi ibu, kita itu punya banyak masalah besar. Aku itu baru ingat kalau stok daging kelinci kita di kulkas udah habis total. Kita udah nggak punya bahan buat jualan besok, Bu. Loh, kok bisa sih? Bukannya masih ada 1 sisa plastik lagi ya di frozen? Itu daging terakhir yang barusan kita bakar semua di lapak tadi. Besok kalau nggak ada daging gimana? Kita mau buka, bisa-bisa pelanggan itu kecewa. Astagfirullah, bener juga Pak. Kalau sampai 2 jam kemudian. Zaki gelisah semalam. Ia tahu tanpa stok daging usaha mereka bisa hancur. Maka ia nekat keluar rumah menyusuri hutan gelap mencari kelinci. Sial, kelinci di hutan ini sudah susah banget dicari. Kalau begini terus aku itu bisa bangkrut sebelum kaya. Tiba-tiba seekor anjing menggonggong. Astagfirullahaladzim, anjing gila, pergi kamu, jangan deket aku. Zaki ketakutan kemudian mengambil batu besar. Tanpa pikir panjang, Zaki melempar batu sekuat tenaga. Oh, mati. Astagfirullahaladzim, beneran mati. Aku cuma mau ngusir tapi daging kelinci habis. Tapi daging ini daging anjing, teksturnya mirip juga. Kan kalau dipotong kecil, kalau dibumbuin kuat, siapa yang bakal tahu ya kan? Zaki pulang dengan membawa seekor anjing mati. Sesampainya di rumah, Ririn langsung terkejut melihat hal tersebut. Loh, astagfirullah Bapak. Kamu bawa bangkai anjing ke rumah. Kamu mau ngapain Pak sebenarnya? Jangan bikin aku tambah takut malam-malam gini. Tenang Bu, jangan teriak. Justru ini solusi kita. Stok kelinci habis, tapi daging bisa jadi penggantinya. Kita cuma perlu bumbu yang kuat biar rasanya itu sama. Pak, kamu ini benar-benar gila. Tapi kalau dipikir-pikir, orang-orang juga nggak bakalan tahu asal dagingnya. Mereka itu cuma peduli enak sama murah. Nah itu dia, kalau kita itu mau tambah kaya, kita itu harus berani muter otak. Meski jalannya itu gelap, rezeki itu nggak selalu datang dengan cara suci ya kan? Ya udah deh, aku suka banget cara pikirmu Pak. Besok sate kelinci kita bakalan lebih laris lagi tanpa ada yang sadar apa yang sebenarnya mereka makan. Esoknya, Zaki dan Ririn kembali membuka lapak sate mereka di pinggir jalan. Mas, dari jauh saya itu sudah cium bau sate ini. Wanginya itu luar biasa kuat. Kayaknya beda banget sama sate-sate ayam yang biasanya saya beli. Bikin perut itu jadi keroncongan sejak tadi di jalan.
Betul sekali Pak, sate kami ini spesial pakai daging kelinci. Yang konon katanya itu bisa bikin badan lebih segar dan kuat. Resep bumbu rahasia keluarga juga bikin cita rasanya itu susah dicari di tempat lain. Kalau begitu saya itu pesan 2 porsi ya Mas. Soalnya istri saya itu di rumah juga lagi nyidam sate katanya. Jangan lupa kasih sambal yang banyak biar makin mantap rasa pedesnya. Iya Pak, 2 porsi sate kelinci langsung siap dibakar. Nanti saya kasih sambal yang ekstra pedas ya, biar rasanya makin nampol. Bapak pasti pulang ke rumah dengan wajah puas nanti. Mbak, sate kelinci ini katanya enak banget ya. Saya dengar dari tetangga, bahkan ada yang sampai antri lama kemarin. Jadi penasaran, saya pengen nyobain juga malam ini. Ya Bu, benar sekali, banyak yang sudah jadi langganan tetap kami. Karena rasanya itu beda. Selain itu harganya juga murah. Hanya 15.000 satu porsi, isi 10 tusuk yang gurih dan juga menggoda. Waduh, kalau gitu jangan cuma 1 porsi. Saya pesan 3 porsi sekalian ya. 1 untuk saya makan di sini, 2 lagi untuk saya bawa pulang buat keluarga biar mereka ikut ngerasain juga. Nah, gitu dong Bu. Mantep banget deh. 3 porsi sate langsung saya siapkan. Ibu nggak akan nyesel, tenang aja. Bahkan kemungkinan besar nanti bakalan balik lagi buat nambah. Karena sekali makan pasti bikin ketagihan. Mas, anak saya teh dari tadi narik-narik baju minta sate. Dia bilang wangi banget sampai bikin gak sabar. Ada sate yang gak terlalu pedes gak buat anak-anak, Mas? Tentu saja Bu, kami itu bisa atur tingkat kepedesan sesuai permintaan. Untuk anak-anak biasanya kami itu kasih bumbu manis gurih yang bikin mereka itu lahap makan tanpa kepedesan sama sekali. Ya sudah, kalau gitu Mas, saya pesen 2 porsi ya. 1 pedas untuk saya, 1 lagi manis buat anak saya. Semoga dia teh bisa melahap makan malam ini setelah seharian rewel. Siap Bu, saya siapkan 2 porsi. Jangan khawatir ya, sate manisnya dijamin cocok buat anak-anak. Pasti ibu bakal seneng lihat anak ibu makan dengan semangat. Lapaknya semakin ramai, orang-orang datang bergantian. Malam itu Zaki dan Ririn pulang dengan wajah berseri. Uang hasil jualan kembali menumpuk di meja ruang tamu. Pak, lihat nih hasil jualan kita malam ini jauh lebih banyak dari kemarin. Kalau tiap hari begini, sebentar lagi kita bisa beli tanah atau bangun rumah baru. Aku bener-bener senang. Hei, ya ibu, aku itu juga nggak nyangka bakal semudah ini dapat uang. Orang-orang itu percaya aja padahal daging yang mereka makan bukan kelinci sama sekali. Tapi Pak, aku kepikiran satu hal. Kalau daging anjing yang kamu bawa kemarin itu habis, terus kita mau pakai daging apa sekarang? Masa iya kita berhenti jualan padahal lagi rame-ramenya? Tenang Bu, nggak usah khawatir. Malam ini juga kita itu bisa cari lagi. Di kampung sebelah masih banyak anjing liar berkeliaran. Kita babat habis aja mereka satu-satu. Jadi stok kita aman. Wah, ide bagus itu Pak. Kalau semua anjing liar di sana kita habisi, bukan cuma stok kita yang aman, tapi orang kampung itu bakalan kebingungan kenapa anjing mereka hilang semua. Justru itu serunya Ibu. Mereka itu nggak bakal pernah menyangka kalau anjing-anjing itu berubah jadi sate laris di gerobak kita. Malam ini kita itu berburu, besok kita itu panen uang lagi. Tak perlu waktu lama, Zaki dan Ririn membawa melangkah pelan ke kampung sebelah mencari anjing. Pak, lihat tuh di ujung jalan ada 2 ekor anjing yang lagi duduk. Kalau kita deketin pelan-pelan, mereka nggak bakalan sadar. Ya Ibu, tenang aja. Begitu satu mendekat, aku hantam kepalanya dengan besi ini. Kamu siap pegang karungnya biar langsung masuk ya. Mereka mendekat, Zaki mengayunkan besi sekuat tenaga. Pruwak, anjing itu jatuh tak bergerak. Wah, 3 ekor sekaligus. Malam ini kita panen besar. Karung ini penuh. Stok sate kita bisa aman berhari-hari. Betul Ibu, makin banyak yang mati makin tebal juga isi kantong kita. Besok kita jual lagi dan uang itu makin deras mengalir. Pagi hari yang cerah, asap sate kembali mengepul dari gerobak Zaki dan juga Ririn. Hari ini lebih ramai daripada sebelumnya. Bahkan beberapa orang dari kampung sebelah ikut datang. Wah, sate kelinci kalian bener-bener top. Saya udah 3 hari berturut-turut beli di sini. Rasanya itu bikin nagih. Terima kasih banyak ya Pak. Memang kami itu selalu menjaga kualitas dan racikan bumbu. Kami itu pastikan sate ini selalu enak dan bikin para pelanggan itu ketagihan. Kalau Bapak itu senang, kami juga pun makin semangat berjualan. Saya baru pertama kali coba loh. Katanya di kampung sebelah ramai banget yang cerita soal sate kelinci ini. Makanya saya itu penasaran sekalian jalan ke sini gitu. Waduh, senang banget saya dengarnya Pak. Emang ya kabar enak itu biasanya cepet nyebar. Silakan Pak, mau pesen berapa porsi?
Saya itu pesan 3 porsi deh Bu, soalnya keluarga saya di rumah pengen nyicip juga. Oh iya, aneh juga ya, kampung kami beberapa hari terakhir ini terasa lebih aman. Biasanya malam-malam suka ada gangguan anjing liar gitu, tapi entah kenapa sekarang udah nggak ada lagi. Wah, syukurlah kalau kamu bapak itu sekarang aman. Mungkin memang sudah waktunya anjing-anjing itu pergi mencari tempat yang lain. Jadi warga itu bisa lebih tenang, iya kan? Iya mas, bener pisan. Anak-anak teh bisa main di jalan tanpa takut dikejar anjing. Pokoknya kampung kami teh jadi terasa nyaman sekali. Oh iya mas, jangan lupa ya, satenya teh dikasih sambal yang ekstra pedas. Siap bu, sambal ekstra pedas kami terkenal pedesnya loh. Malam itu setelah seharian berjualan, Zaki dan Ririn kembali mengelola daging anjing untuk persiapan menjadi sate kelinci. Pak, aku jadi kepikiran satu hal. Anjing liar di kampung sebelah udah jarang kelihatan. Waktu kemarin buru-buru aja kita susah payah dapet 3 ekor. Kalau mereka habis, kita mau pakai apa buat jualan? Itu juga yang aku pikirkan, Bu. Kalau anjing liar itu makin susah ditemukan, kita harus cari cara baru. Kita itu nggak boleh berhenti sekarang. Justru ini saatnya cuan makin banyak. Kalau gitu apa kita harus cari ke kampung lain yang lebih jauh? Atau mungkin kita bisa nyasar ke hutan? Siapa tahu banyak anjing liar di sana. Bisa juga, tapi aku itu ada pikiran lain. Kalau anjing liar itu habis, bukan berarti kita itu berhenti. Kita bisa aja mulai incar anjing peliharaan orang kaya. Ide yang berani, Pak. Kalau berhasil, stok kita malah lebih banyak. Karena anjing peliharaan biasanya lebih gemuk dan sehat dibanding anjing liar. Betul sekali, Bu. Justru itu yang bikin sate kita itu makin enak dan pelanggan itu makin ketagihan. Kamu itu emang pinter, Pak. Kalau kita terjalanin ini, sebentar lagi kita nggak cuma bisa beli motor, tapi mungkin bisa beli rumah baru di kota. Malam sebelumnya, Zaki dan Ririn menyelinap di rumah orang-orang kaya di kampung sebelah. Mereka berhasil mencuri beberapa anjing peliharaan, termasuk seekor anjing besar dan juga mahal milik Pak Tony. Bu, kamu udah dengar kabar belum? Katanya anjing besar milik Pak Tony hilang semalam. Padahal anjingnya tuh mahal banget, sampai dijaga ketat di halaman rumah. Iya bu, saya teh juga denger. Aneh banget kan, anjing sebesar itu teh bisa hilang gitu aja. Katanya Pak Tony teh sampai keliling kampung buat nyari, tapi tetap aja nggak ketemu. Ya, bikin aneh aja. Bukannya cuma anjing Pak Tony, beberapa warga juga bilang anjing peliharaan mereka juga hilang. Mereka itu nggak pulang sejak tadi malam. Kayaknya ada yang sengaja nyuri deh. Wah, kalau bener ada maling anjing itu bahaya banget. Bisa-bisa nanti seluruh kampung jadi heboh. Aku heran juga ya, kenapa maling anjingnya berani banget ngambil anjing orang kayak gitu. Waduh, serem juga ya bu kalau ada maling anjing kayak gitu. Tapi tenang aja Pak, Bu. Mending sekarang nikmatin dulu aja sate kami. Kalau soal hilangnya anjing, biarlah nanti warga yang ngurusin. Betul kata ibu, satenya itu masih panas, bumbunya juga baru jadi. Jangan sampai kabar buruk merusak selera makan. Ayo buruan dicoba, biar nggak keburu dingin. Iya juga ya mas, sate ini emang juara. Walau banyak kabar aneh di kampung, kalau udah makan sate kelinci kalian rasanya semua masalah jadi lupa. Malam itu Zaki dan Ririn kembali berburu anjing. Pak, lihat tuh di dekat pohon besar ada anjing hitam sendirian. Badannya sih kurus, tapi katanya galaknya minta ampun. Apa kita tangkap aja ya? Lumayan kan buat tambahan stok. Ya ibu, biar aku itu aja yang maju dulu. Kamu siapin karungnya ya. Nanti begitu aku hajar kepalanya langsung masukin aja ya. Tiba-tiba anjing itu melompat dan menggigit pergelangan tangannya Zaki. Karena digigit anjing, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Pak, Bu, kalau kalian berdua harus segera disuntik vaksin rabies. Gigitan anjing sangat berbahaya, bisa menyebabkan infeksi parah bahkan kematian. Jangan anggap remeh penyakit ini. Baiklah dok, kalau itu memang diperlukan silahkan lakukan. Tapi setelah ini kami itu bisa pulang kan? Kami masih punya urusan penting di rumah. Saya sarankan kalian itu istirahat total beberapa hari. Luka ini harus dijaga, jangan banyak aktivitas, apalagi berurusan dengan api atau pekerjaan berat. Kalau kalian itu keras kepala, resikonya itu bisa semakin parah. Iya dok, kami ngerti. Kami akan istirahat di rumah sampai kondisi membaik. Makasih ya dok udah nolongin kami.
Ibu, kalau kita itu benar-benar berhenti jualan, pelanggan itu bisa kabur. Kita itu lagi di puncak-puncak untuk besar loh. Nggak mungkin aku itu biarkan begitu aja. Aku juga setuju, Pak. Sekarang uang lebih penting. Lagian luka ini kan bisa sembuh sendiri. Yang penting dapur tetap ngebul. Betul, besok pagi warung sate kita itu buka lagi seperti biasa ya. Dokter itu cuma bisa ngomong, tapi rezeki itu nggak datang kalau kita itu tidur di rumah. Mas, sate 1 porsi lagi ya. Bau bakarnya tuh enak banget ya. Bikin lapar terus tiap lewat sini. Iya Bu, tunggu sebentar. Tiba-tiba Zaki terjatuh. Astagfirullah, Mas. Kamu teh kenapa? Cepet banget, Mas. Jangan bikin kami panik kayak gini. Ririn yang mencoba membantu suaminya malah ikut terjatuh. Badanku panas banget. Aku nggak kuat lagi. Bu, Pak. Halo. Cepat panggil bantuan. Mereka berdua pingsan. Ya Tuhan, ada apa ini sebenarnya? Ya Allah, ibu ini juga kena. Jangan-jangan mereka berdua terjangkit rabies gara-gara digigit anjing. Lihat gejalanya sama persis kayak orang yang kena gigitan hewan gila. Di tengah kepanikan warga yang melihat Zaki dan juga Ririn kejang-kejang, tiba-tiba seorang warga kampung sebelah berteriak keras. Oh, jadi benar kalian berdua selama ini mencuri anjing-anjing milik warga kampung saya ya? Saya sendiri melihat kalian berdua malam itu membawa karung dan juga besi dengan jangan coba-coba mengelak lagi. Astagfirullah. Jadi selama ini benar mereka yang mencuri anjing-anjing itu. Kalau begitu daging sate yang kita makan tiap hari sebenarnya bukan daging kelinci sama sekali, tapi daging anjing yang mereka sembelih diam-diam. Ya Allah, berarti semua cerita mereka soal daging kelinci enak itu cuma kebohongan besar. Kita semua teh udah ditipu, memakan sesuatu yang menjijikan dan haram tanpa sadar. Bagaimana mungkin mereka teh bisa sejahat itu? Saya juga mulai curiga sejak anjing-anjing di kampung kami itu hilang satu persatu. Ternyata Doan itu benar. Mereka memang pemburunya. Gila, tega sekali mereka menipu seluruh kampung dengan cara seperti ini. Aku sampai nggak bisa ngebayangin lagi sate yang udah aku makan kemarin-kemarin. Rasanya enak, tapi kalau ternyata itu daging anjing, berarti perutku sudah penuh dengan sesuatu yang menjijikan. Aku bener-bener mual. Ini teh nggak cuma menjijikan, Bu. Ini juga bahaya untuk kesehatan kita semua. Kalau anjing-anjing itu ada yang kena rabies, bisa aja penyakitnya teh nular ke kita lewat sate yang mereka makan tiap hari. Mereka itu sudah melanggar banyak hal, menipu pelanggan, mencuri milik orang, bahkan membahayakan kesehatan seluruh warga kampung. Kita nggak bisa diam aja. Mereka harus segera diadili di depan perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan busuknya itu. Dengar dulu semuanya, bukan kami yang mencuri anjing-anjing itu. Kalian itu salah orang, kami itu cuma jual sate kelinci. Semua tuduhan ini bohong. Bohong belaka, jangan tuduh tanpa bukti. Kalian itu belum lihat sendiri kan? Jangan berbohong lagi, aku tuh sendiri yang melihat tuh menyeret karung berisi bangkai anjing malam itu. Kau kira aku itu buta apa? Semua orang itu tahu kelinci itu tidak mungkin sebanyak itu tersedia di kampung ini. Tolong percaya sama kami, Pak, Bu. Kami hanya ingin mencari nafkah. Semua orang di sini suka sate kami. Apa kalian rela menghancurkan usaha kami hanya karena fitnah tanpa dasar seperti ini? Kami nggak seburuk yang kalian kira. Fitnah? Dasar ya pembohong. Kami udah makan sate anjing buatan kalian. Kalian bukan hanya pencuri, tapi juga penipu, membuat seluruh warga kampung menelan sesuatu yang haram. Gak ada kata maaf untuk kalian berdua. Betul pisan, saya setuju. Mereka teh pantas dihukum di tempat ini juga. Biarkan jadi pelajaran buat siapapun yang berniat menipu. Api adalah balasan yang setimpal untuk kebusukan mereka. Seorang warga kemudian menyiramkan bensin ke warung sate mereka dan membakarnya. Zaki dan Ririn sedang sakit, tak kuat untuk melarikan diri dan akhirnya mereka terbakar bersama warung sate mereka.